Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Haryono akan melanjutkan kembali menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia melawan Kompeni Belanda. Pada hari ini saya membahas tentang Perang Aceh. Perang Aceh melawan Belanda atau yang dikenal dengan Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai tahun 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Aterven pada tahun 1873. Belanda mendarat di Pantai Ceuremen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.000 tentara, banyak 168 diantaranya para perwira. Latar belakang terjadi peperangan akibat dari perjanjian Siak tahun 1858. Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh, Belanda melanggar perjanjian Siak. Maka berlakulah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung oleh Britania dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps, menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Dengan ditandatanginya perjanjian London tahun 1871 antara Inggris dan Belanda yang isinya Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda Frederik Nicolas dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Perang Samalanga
Pertama, pada tahun 1877, Panglima Besar Belanda Mayor Jenderal Karl van der Heijden kembali ke pasukannya setelah mendapatkan perawatan dan karena matanya yang tertembak. Perang Aceh pertama tahun 1873 sampai 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler. Kohler dengan membawa 3.000 tentara, di mana Kohler sendiri tewas pada tahun 1873, 10 hari kemudian. Perang berkecamuk di mana-mana, yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan ada di Paukan Aceh, Lambuk, Paukan Bada sampai Lambada, Ruweng Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Teunom, Pidi, Pausangan, dan beberapa wilayah lain. Perang Aceh yang kedua tahun 1874 sampai 1880, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan tahun 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tahun 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat tahun 1974, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Meumala, Dahlan, Indrapura, dan tempat-tempat lain. Perang yang ketiga tahun 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobrkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Tengku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Meulabuh. Tengku Umar gugur, tapi Cut Nyadin, istri Tengku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat tahun 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Kemudian siasat Snok Orgronya pada tahun 1930 untuk mengalahkan pertahanan dan perlawanan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli Snok Orgronya yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh. Dalam buku itu disebutkan strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Usulan strategi Snok Orgronya kepada gubernur militer Belanda, yaitu Johannes Benedictus van Hut, adalah supaya golongan Keumala, yaitu sultan yang berkedudukan di Keumala, dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu, tetapi menyerang terus dengan menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya, mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya, menunjukkan niat baik Belanda kepada Aceh dengan cara mendirikan masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ternyata siasat Dr. Snok Orgronya diterima oleh Van Hut yang menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh. Kemudian Dr.
Dr. Senagarganya diangkat sebagai penasihatnya. Taktik perang Divisi Marsose pertama pada tahun 1892, Kapten Norton dan Letnan Noltenis beserta komandan brigade. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Padet, di mana dibentuk pasukan Marecausa yang dipimpin oleh Han Christoffel dengan pasukan Kolonel Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara menculikkan anggota keluarga gerilya Aceh. Misalnya Christoffel menculik Permaisuri Sultan dan Teungku Putro. Van der Maaten menawan putra Sultan Teungku Ibrahim. Akibatnya Sultan menyerah pada 1902 dan berdamai. Van der Maaten dengan diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya diangkat putra Panglima Polim, Jutpo Radeu, saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah ke Luksewawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Gottfried Kuntrat van Dalen yang menggantikan Van Hout. Seperti pembunuhan di kota Rich tahun 1904, di mana 2.000 orang dibunuh yang terdiri dari 1.700 laki-laki dan 1.000 sekitar 300 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyadin, istri Tengku Umar, yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyadin dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Surat perjanjian tanda menyerah. Muhammad Daud Shah ketika menyerahkan diri pada Belanda tahun 1903, selama Perang Aceh, Pandet telah menciptakan surat pendek atau traktat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah ditangkap dan menyerah, di mana isi dari surat pendek penyerahan dari diri itu berisikan Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Perjanjian akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda. Meskipun dilakukan oleh sekelompok orang, hal ini berlanjut sampai Belanda entah dari Nusantara dan digantikan ke perjanjian baru, yaitu Jepang atau Nippon. Itulah yang perlu saya sampaikan anak-anak sekilas tentang Perang Aceh. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini menjadikan penambahan ilmu bagi kalian dan berguna bagi kalian semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.